Ya, terkait Bu Eli dan keluarga almarhumah Nia Kurniasari ya, di mana ada kakak dan adiknya yang masih berjuang untuk kehidupan kedepannya menjadi sosok yang lebih baik lagi. Ya, di sini ada 10 saran ya teman-teman yang saya sudah rangkum ya buat Bu Eli dan keluarga dalam mencari nafkah. Ya, salah satunya membuat konten keseharian ya yang edukatif dan menghibur. Nah, ini saya buat agar menghilangi sisi-sisi negatif ya dari Bu Eli yang konon kabarnya ya menikah lagi ya, menggunakan uang donasi atas sesuatu hal yang berlebihan ya. Nah, jadi kita langsung aja ya. Berikut adalah 10 saran untuk Bu Eli dan keluarga dalam mencari nafkah secara positif dan transparan. Ya, nomor satu itu ada membuat konten harian yang edukatif dan menghibur. Ya, tentunya nanti di dalam itu membagikan aktivitas sehari-hari yang menginspirasi seperti parenting ya, memasak. Parenting itu kayak keseharian orang tua dan anaknya. Kemudian memasak atau berbagi pengalaman hidup yang bermanfaat. Ya, tentu ini lebih bermanfaat, Bu. Ya, zaman sekarang zaman konten, apapun yang orang terkenal konten laku meledak dan gajian gitu Bu Eli ya, dan keluarga. Ada adik-adiknya, kakak-kakak dari almarhumah Nia. Jadi ini ide yang sangat brilian sekali ya. Kalian buat konten keseharian. Ya, ini juga mengurangi pandangan negatif dari hal-hal yang ada di media sosial sih. Ya. Yang kedua adalah membangun usaha kecil-kecilan ya. Memulai bisnis seperti jualan makanan, pakaian, atau barang kebutuhan sehari-hari yang bisa dipasarkan secara online ya. Jadi di sini bisa melakukan usaha kecil-kecilan ya. Kalau malu usaha buka toko atau berjualan keliling kayak Nia dulu, ya bisa melakukannya secara online ya. Zaman udah canggih, bisa online. Bahkan pasarnya itu bisa ke seluruh Indonesia. Ya, mohon maafnya, buatlah baju, misalnya baju banner bertuliskan Nia Kurniasari atau apalah kata-kata dan lain-lainnya. Nanti baju itu nanti dijual pada saat live, baik di TikTok ataupun di YouTube ataupun di platform lainnya. Itu bisa. Itu jadi ladang bisnis juga ya, yang dikerjakan secara online. Tapi untuk masuk bahannya offline harusnya ya. Yang ketiga adalah menyediakan jasa atau keahlian. Jika memiliki keterampilan tertentu seperti menjahit, memasak, merias, ya bisa menawarkan jasa yang sesuai dengan kemampuan tersebut ya. Saya nggak tahu ya di sini apakah Bu Eli ataupun anak-anaknya punya keahlian ini, tapi kalau ini ada, bisalah ditawarkan ke tetangga-tetangga ya. Jangan harapkan uang donasi yang masih ada gitu, jangan ya. Yang keempat, menjadi dropshipper atau reseller. Menjual produk dari supplier tanpa perlu stok barang sendiri sehingga bisa dijalankan dari rumah. Ya, ini dropshipper ini ya berarti dia meneruskan gitu. Barangnya nggak ada di stok dia cuma menjualkan saja. Ini bagus juga ya. Tapi perlu latihan lagi nih untuk Bu Eli dan keluarga. Yang kelima adalah membuka usaha kuliner. Ya, jika memiliki keahlian memasak, bisa menjual makanan dan cemilan secara online maupun offline ya. Cemilan seperti keripik pisang, keripik ubi, singkong dan lain-lain itu bisa dan bermanfaat sebetulnya jika ada keinginan. Karena kan Bu Nia kan ada anak ya. Jadi kalau anak suruh membantu pada saat di rumah untuk packing, untuk menggoreng, yang mungkin itu bisa gitu ya. Yang keenam ya, membangun channel YouTube atau media sosial, mengunggah konten yang bermanfaat seperti cerita inspiratif, tutorial ataupun motivasi agar bisa mendapatkan penghasilan dari AdSense. Ya, ini harusnya udah dilakukan dari awal ya Bu ya. Karena gini ya, saya mau ngasih tahu Bu Eli dan adik-adik ya, di tempat kalian, di lingkungan kalian itu banyak sekali YouTuber. Ya, bahkan pertama-tama itu banyak sekali yang memposting tentang kehidupan kalian gitu. Bagaimana Nia Kurniasari dan lain-lain, itu banyak sekali. Dan saya bilang itu penghasilannya luar biasa. Ya, penghasilannya luar biasa. Entah bagaimana bagi hasilnya antara YouTuber itu dengan ibu atau tidak ada gitu, saya nggak tahu, walau alam. Yang pasti itu sebagai sumber penghasilan gitu. Apalagi ibu dan adik-adik ya, kakak-kakaknya Nia gitu ya. Ini
berpotensi sekali gitu mengembangkan channel YouTube secara komersil gitu atas keluarga ofisial almarhumah Nia Kurniasari. Gak ada masalah gitu. Yang ketujuh adalah menawarkan jasa endorse dan review produk ya. Jika sudah memiliki banyak pengikut, bisa bekerja sama dengan brand atau usaha kecil yang membutuhkan promosi. Ya ini saya setuju ya. Setujunya gimana? Ya tinggal promosikan barang aja dengan gayanya kesederhanaan gitu loh. Bu Eli ataupun adiknya ya, Mayang, kakaknya ya, si siapa, Pikri ya, bisa aja gitu menawarkan jasa endorse dan review produk, nggak ada masalah gitu. Dicoba aja gitu, buat Instagram, buat Facebook, buat YouTube ya, nggak ada masalah, buat aja. Kedelapan adalah berkolaborasi dengan kreator lain, mengajak influencer atau konten kreator lain untuk membuat konten bersama agar bisa menarik lebih banyak audiens. Nah, tadi saya sudah sampaikan di lingkungan Ibu Eli ya, adik-adiknya Nia Kurniasari, kakak-kakaknya Nia Kurniasari, itu banyak YouTuber ya. Dari awal itu mereka sudah datang tuh, dari pelosok ke pelosok datang ke lokasi Nia Kurniasari. Nah itu diajak gitu. Kalau nggak mau diajak collab atau enggan gitu atau apa gitu ya, ya coba minta diajarin kayak mana sih buatnya gitu, kayak mana sih buat channel gitu. Nah itu dia. Jadi berkolaborasi dengan content creator lain. Kalau nggak mau yang satu, yang satunya pasti mau gitu loh. Ya karena ini sebagai ide juga. Content creator ini adalah ide bisnis juga gitu loh. Ya. Oke, yang ke-9 ya, menulis atau membuat vlog. Jika suka menulis, bisa membuat blog atau artikel yang nantinya akan diposting di platform yang akan membayar untuk setiap tulisan yang dipublikkan. Ya bisa saja gitu. Itu bisa gitu. Bahkan cerita Nia ini kan sudah dibuatkan lagu ya. Itulah makin saking kreatifnya orang ya, orang lain yang ngambil rezeki itu dulu gitu. Yang ke-10 ya, mengikuti program afiliasi, bergabung dengan program afiliasi dari e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, atau Lazada untuk mendapatkan komisi dari setiap produk yang terjual melalui link afiliasi. Ya ini banyak sekali ya, 10 cara Ibu Eli bisa mengembangkan kemampuannya ya untuk melanjutkan kehidupan agar terhindar atau jauh ya dari kata kehidupan yang seperti dulu ya. Ya, dengan cara-cara ini Bu Eli dan keluarga bisa mendapatkan penghasilan yang halal dan transparan tanpa memunculkan keraguan di tengah masyarakat gitu ya. Ya jadi poin yang mana yang Bu Eli suka ya itu bisa dilakukan gitu ya. Ini untuk menghindari hal-hal atau informasi-informasi yang tidak sedap begitu. Gitu. Jadi untuk konten kreator itu ya kesederhanaan aja. Kalau ngeditnya ditakut-takutin orang, ngeditnya nanti susah mas. Enggak, ngeditnya itu enggak susah. Udah sederhana aja, pakai handphone. Ya pakai handphone, kemudian editnya di handphone juga. Download KineMaster mod ya dari Google, download, upload install, dah edit. Gampang banget gitu. Ya jangan mau ditakut-takutin orang. Yang lama lah, yang susah lah, yang begini-begini, itu orang yang gak mau Bu Eli dan keluarga maju. Ya kalau saya mah apa adanya aja gitu kan. Silahkan, gaskan gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan meningkat. Karena nama Bu Eli, nama adik-adiknya, kakak-kakaknya Nia Kurniasari ini kan masih menjadi tren gitulah. Oke, mungkin sampai situ aja ya. Ini niatannya baik untuk keluarga Nia ataupun ibunya Nia agar lebih kedepannya lebih maju lagi, nggak mengandalkan uang donasi sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai sini dulu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.